Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi wa la 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah dia, ya Tuhanku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulunya aku dapat melihat. Allah pun berfirman, dulu telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, kamu melupakannya. Begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas, yang tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surah Toha ayat 124 sampai dengan 127. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimah, jamaah sholat subuh Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah. Pagi hari ini sangat pantas kita menyampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
karena pagi hari ini Allah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan tadi malam pada saat kita tidur. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan hidup sehingga kita bisa bangun untuk menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah dan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda indahnya. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebagai bahan renungan kita bersama pada kajian subuh kali ini, kita petik firman Allah di dalam Al-Quran surah Toha, surat ke-20 urutannya dalam Al-Quran, ayat 124 sampai dengan 127. Tadi sudah kami bacakan dan telah pula diterjemahkan. Ayat itu Bapak Ibu berisikan ancaman Allah terhadap orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Kalau berpaling itu bahasa awaknya melengah tuh Pak. Ku Al-Quran berpaling, melengah, tidak mau melihat, tidak mau membaca, tidak mau tahu, tidak mau mempelajari Al-Quran. Al-Quran perintahkan sholat, dia tidak sholat. Al-Quran perintahkan puasa, dia tidak puasa. Al-Quran mewajibkan zakat, dia tidak mau berzakat. Al-Quran melarang zina, dia tetap berzina. Al-Quran melarang gunjing, dia tetap bergunjing. Itu namanya berpaling. Nah, apa ancaman Allah? Pertama, Allah mengancam fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Lalu ada yang bertanya, kamu amat kasihnya tuh Ustaz, kamu cari orang kafir, orang Islam yang tidak sholat, orang Islam yang perangainya tidak sesuai dengan ajaran Islam, apa kayunya Ustaz? Ya boh, pertanyaan itu pasti menggelitik juga di pikiran kita. Kenapa orang-orang yang menentang Al-Quran itu kita lihat hidupnya semakin mapan, hidupnya bergelimang dengan harta? Nah, itulah kesalahan kita selama Bapak Ibu, kita mengukur hidup itu hanya dengan harta. Yang dimaksud hidup yang sempit itu Pak, barokah ngecabut di Allah. Ketika berkah dicabut oleh Allah, disitulah kita rasakan hidup itu sempit. Walaupun hidup bergelimang harta, tapi hidupnya sempit. Contoh, banyak orang kaya mengeluh, nyuk kaya tapi tidak diberikan Allah rasa kaya. Piti banyak penyakit, banyak. Lah habis kepiang kopi baru baik kasinan kamari, penyakit dah cegah deh boh. Lama hidup bentuk itu Pak. Kecil orang di Malaka, pay baru baik, lah paylo kau baru baik ke Malaka, ndak jo cegah. Di Singapura, paylo Singapura, di Australia ndak cegah. Awak yang punya kepiang, awak yang punya harato, tapi makan kita nyuagaan deh dokter. Apa ibu tidak boleh makan banyak-banyak, harus ditimbang sekian gram sehari? Kenapa? Gula darah tinggi. Alai lama bentuk itu ibu awak nak punya piti tapi dokter magaan. Apa ibu tidak boleh makan daging? Darah lah tinggi, tensi lah tinggi, kurangi makanan yang berlemak, kolesterol tinggi. Itu duit sampai Pak.
Ada orang kaya mengeluh, Ustaz, kalau Ustaz bakal sampai curhat, ya kan? Ustaz, ambo salero namu Ustaz, makan namu Ustaz, tapi buang air nak muah dong. Nah. Ada orang itu salero namu tapi buang BAB tak mau pak. Pada WC ambo bangun higienis. Di dalam WC itu tak full AC dan full TV sambil bisa nonton TV, tapi kok tak mau terpancar Bapak Ibu. Lagi bahagia itu. Sementara orang Ibu WC-nya dia ada kolam ikannya, berpagarkan seng, kadang-kadang berpagarkan karuang bareh. Tapi di situ lancar malah nya digemari lo de ikan nih, tunggu de ikan di bawah. Itu namanya hidup sempit. Ada juga yang mengeluh, ambo dak mau lalu mantu malam dah. Kecik dokter penyakit ambo insomnia. Padahal kasur ambo Bali maha otomatis kasur itu bisa di setel kalau hari anget, bisa di setel jadi dingin, kalau hari dingin kasur itu jadi anget. Tapi mato nak mau lalu, lagi bahagia di kasur yang maha tu Pak Ibu. Tidak ada gunanya. Orang dia lapik salah ini Pak Ibu. Lama bertaruh lalu. Dulu guru ambo mengecehan, ya almarhum Buya Mawardi Nasution itu guru saya. Munandar katanya, bahagia itu adalah apabila 3 hal ada. Apa tu Buya? Lalu bakaruh, makan batambuah, lasuh aja. Tak ada kenikmatan selain dari itu Pak. Alabana piti banyak, maka tak mau lalu, tak mau keluar, tak bahagia. Kenapa demikian? Mungkin cara mendapatkan harta itu bertentangan dengan Al-Quran. Mungkin mendapatkan harta itu melanggar aturan-aturan Allah yang ada dalam Al-Quran. Allah sudah tegaskan, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah oleh kamu apa saja yang ada di bumi ini. Silakan dimakan. Tapi syaratnya yang halal lagi baik. Jangan kamu ikuti kebiasaan-kebiasaan setan. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Banyak orang mendapatkan harta melanggar aturan Allah dalam Al-Quran. Zaman kini kau lejah-lejah Ustaz. Kalau lurih wak zaman kini kau kuruh. Jangan yang halal, yang haram saya payah mencari zaman kini. Atau tanda hidayah lah dicabui Allah Pak. Hidup sempit. Yang kedua, pengertian hidup sempit itu ketika sakaratul maut. Sempit berpisah, keluar roh dari kerongkongan Allah. Kata Nabi dalam hadis beliau, orang-orang yang menentang Al-Quran itu pada saat meninggal dunia susah keluar Pak. Merasakan sakit mati yang luar biasa sakitnya. Seperti kain sutra yang diterbangkan angin lalu tersangkut di batang kayu yang banyak durinya. Lalu diegangan kain itu, bagi kira kain itu apa Ibu? Tidak cabiak, ada cabiak. Kalau cabiak cieknya Pak. Ini durinya banyak, diegangan tuh, cabiak kerongkongan dia. Tersangkut kerongkongan, roh itu di kerongkongan, dirangkut gadangan saya di malaikat maut, robek-robek. Itu namanya hidup sempit. Puncak dari kesempitan hidup itu ancaman Allah yang kedua. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat kami bangkit dia dari kuburnya, lalu kami kumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan matanya yang buta. Buta Bu. Kan kita mata kita elok Bapak buah. Yang nyalang hari kau buta nanti dari kiamat. Yang buta hari ini di dunia bisa melihat nanti di hari kiamat. Bertanyalah dia, qala rabbi lima hasyartani a'ma
Wa qad kuntu basira. Oh Tuhan, bakok butuh ambo kini ko Tuhan. Dulu matu ambo elok, dulu ambo bisa mencari, bakok butuh ya Allah. Baacar ambo berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan buta. Di dunia betul lah ya, do membimbing awak. Di akhirat nanti bagaimana? Kita nanti masing-masing Bapak Ibu. Tidak ada seseorang bisa membantu orang lain. Sayang banapa ke ibu ini, nanti dari kiamat tidak bisa saling tolong menolong. Antara Solowo anti ring kiamat tidak. Butuh Pak. Coba bayangkan di padang mahsyar itu berkumpul manusia, dimulai umat pertama dari umat Nabi Adam sampai umat terakhir dari umat Nabi Muhammad. Abu kumpul di padang mahsyar tu, awak butuh. Coba bayangkan ketika kita hendak meniti Shiratal Mustaqim, salah satu peristiwa kiamat yang pasti akan kita alami, meniti Shiratal Mustaqim. Kata Buya Hamka dalam tafsir beliau Al-Azhar, Shiratal Mustaqim itu sehelai rambut dibelah 7, di bawahnya neraka jahanam. Awak butuh tu Pak. Di situ baru timbul penyesalan, di situ baru timbul tangisan. Qala Rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Oh Tuhan, aku ambo butuh, baca lo ambo berkumpul di padang mahsyar, baca lo ambo akan meniti Shiratal Mustaqim ya Allah dalam keadaan buta. Kata Allah, qala kadzalika ataska ayatuna panasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itulah dulu angku tu Mada lo daripada Gajah Mada lain kecil Allah. Gajah Mada nak sama angku bodoh. Sudah datang dulu Al-Quran ayat-ayat kami memberikan peringatanmu, menyuruhmu sholat, menyuruhmu puasa, melarang kamu berzina, melarang kamu berbuat sesuatu. Tapi kamu melupakan saja ayat-ayat itu. Wajarlah hari ini kamu diperlakukan seperti ini. Wajarlah hari ini kamu dilupakan. Kini orang berbuat maksiat kan galak-galak, ibu bisa menangis tu Pak Bu. Cubalah hitung dosa. Orang tak solat kini galak-galak, seolah-olah awak yang solat kau hina Pak. Awak pergi solatnya galakan, kadang-kadangnya gelo galak. Mansur je. Nama ada Mansur tu, ibu Mansur. Cuma tanya apa Mansur tu? Mancik surau je. Galaklah tidak solat hari ini, nanti ketika mata buta di hari kiamat, hendak meniti Shiratal Mustaqim baru menangis. Al-Quran menyuruh salat, aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Awak tak salat, nanti menyesal. Ya Allah, seandainya hamba tahu, seandainya kami tahu gara-gara meninggalkan salat di dunia dulu mata kami jadi buta ya Allah, pasti dulu kami tidak namuah meninggalnya ya Allah. Balikan kami ke dunia ya Allah, kami ingin bertobat, kami ingin sholat. Tidak bisa, dunia sudah hancur. Sabarlah ibu, tidak puasa, besok kan Ramadan mau datang nih. Kan kebiasaan banyak orang Pak, jangan kagak minum-minum air aqua di tepi jalan, merokok. Besok menangis itu mata betul. Al-Quran menyuruh puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Awak nak puasa tu, besok menangis. Ketika hendak meniti Shiratal Mustaqim mata butuh. Oh Tuhan, baca muka meniti Shiratal Mustaqim butuh kok ya Allah. Seandainya tahulah gara-gara hendak puasa dulu kami ko butuh, pastilah kami ko hendak meninggalkan puasa, pasti kami ko puasa ya Allah. Balian ke dunia, tidak bisa. Dunia sudah hancur, kiamat sudah datang. Sabitlah bu, orang berzina, kan bangga orang berzina, tidak malu orang berzina. Orang berzina tangkok desa Pol PP. Nang berzina kini kok Pak Bu laki orang juga bini orang. Ndak nak gading juga nak bujang dah Pak.